wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Hanum, NIM 180290023 dengan Prodi Pendidikan Matematika. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah rancangan pembelajaran matematika mengenai video pembelajaran dari RPP yang telah saya susun. Dengan bimbingan Bapak Dr. Andes Haji Mukni MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada hari ini dalam pembelajaran matematika. Baiklah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita akan lebih baik membaca doa terlebih dahulu dengan membacakan potongan ayat suci Al-Quran. Sesuai kesepakatan kemarin, kita membaca surah yang kita pilih ya. Kemarin kita pilih surah Ar-Rahman. Kemarin sudah dibacakan oleh Anissa ayat 1 sampai ayat 5 ya. Silakan kepada Aldi nomor urut 2 untuk membacakan ayat suci Al-Qur'annya, surah Ar-Rahman dari ayat 6 sampai ayat 10. Kepada Aldi persilakan. Aldi hadir? Oke, silakan Aldi. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. Oke, selanjutnya absen ya. Siapa yang tidak hadir? Bambang. Oh, apa keterangan Bambang? Sakit. Ada suratnya? Oke, di meja ini ya. Sebentar. Oke. Oh iya, dia tidak bisa hadir karena kan sakit. Ini udah dengan Ibu udah 2 kali dia tidak hadir. Apa ada yang tahu sakit apa Bambang? Oh, nggak tahu ya. Demam. Oh iya. Besok Ibu tanya ke Bambang. Kemarin Farhan sakit juga ya. Gimana keadaan Farhan? Farhan hari ini hadir kan? Gimana keadaannya? Udah sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua
diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang sakit diberikan kesembuhan segera ya. Amin ya rabbal alamin. Di sini sudah pada sarapan? Sebelum belajar matematika akan lebih baik jika kalian sarapan terlebih dahulu ya, supaya otak kita itu lebih lancar dalam berpikir, dan juga kalian itu siap itu. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Betul, relasi. Definisinya kemarin ya. Oke, hari ini masih juga relasi, tapi bahas apa? Nanti Ibu kasih tahu. Nah, kemarin belajar relasi itu Ibu kasih soal kemarin 3 soal ya. Mudah-mudah. Oh enggak, susah-susah. Oke. Sekarang bisa dikumpulkan tugasnya? Oke, ditaruh aja dioper ya ke yang paling depan. Nanti temannya satu tolong kumpulin ke meja Ibu. Oke. Nah, kemarin kita sudah mempelajari definisi relasi. Di sini siapa yang bisa menyimpulkan atau menyampaikan apa itu definisi relasi itu? Kemarin kan sudah belajar, juga sudah diberikan tugas rumah. Nah, siapa yang bisa menyampaikan apa itu definisi relasi? Ayo silakan tunjuk tangan. Siapa yang mau tunjuk tangan? Siapa? Bimo. Oke, silakan Bimo. Apa itu relasi menurut Bimo? Kayak kata-kata sendiri ya. Kayak apa? Betul. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Bimo bahwa relasi itu adalah hubungan antara dua himpunan. Nah, jadi di sini ada nggak yang masih bingung gitu? Apa itu maksudnya? Kenapa kok nyatakan himpunan? Ada? Oh, tidak. Berarti kemarin sudah jelas ya pembelajarannya. Tugasnya juga kemarin sudah bisa sebagai bahan memperjelas dari pembelajaran kemarin. Oke. Nah, selanjutnya itu kita mempelajari tentang lanjutan dari materi definisi relasi. Kenapa kita harus belajar mengenai relasi ini? Karena matematika ini kan memiliki fungsi dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak ya. Nah, jadi dengan kita tahu relasi tadi itu, kita tahu bagaimana cara mengatakan atau mengelompokkan sesuatu. Saya kayak kemarin sudah dijelaskan. Misalnya, si Budi menyukai bakso. Nah, kita tuliskan ya. Yang kemarin dijelaskan. Anissa itu katanya suka bakso, Cynthia sukanya mie ayam, Bimo sukanya pecel ayam, dan dia juga suka bakso. Nah, di sini dalam kehidupan sehari-hari kita ketahui bahwa di sini bahwa ternyata bakso ini disukai oleh Anissa dan Tia. Jadi si Anissa ini punya teman Tia, jadi nanti kalau dia mau makan bakso dia ngajak Tia ya, karena dia tahu dia sama-sama suka makan bakso. Ini himpunan B. Ini himpunan yang menyatakan suka.
Pada hari ini kita akan membahas mengenai cara menyatakan relasi di mana terdapat pada KD 3.3 dan 4.3 kelas 8 dengan tujuan peserta didik dapat dengan tepat menyatakan suatu relasi dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Indikatornya menyatakan suatu relasi dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Jadi pada hari ini kita akan mempelajarinya itu berdasarkan tujuan dan indikator kita, juga berdasarkan kompetensi inti ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, yaitu adalah kalian melakukan mengetahui tentang cara menyatakan relasi dan nanti bisa menjelaskan atau menyatakan suatu relasi. Nah, menyatakan cara menyatakan relasi. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan kegiatannya dengan nanti Ibu akan sampaikan materi terlebih dahulu sedikit. Nah, dan kalian bisa menyimak. Nanti Ibu berikan juga LKPD. Di situ kalian akan mengumpulkan diskusi dengan teman sebangku dan nanti Ibu bimbing sehingga nanti juga di situ kalian melakukan beberapa kegiatan nanti dituntun oleh KPD. Nanti bagi yang bingung silakan bertanya kepada Ibu, nanti Ibu akan sekaligus untuk membimbing dan di akhir nanti kita akan membahas secara bersama hasil kerja kalian dan juga menyimpulkan bagaimana cara menyatakan relasi. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai definisi relasi. Nah, di mana kita tahu bahwa relasi itu merupakan aturan yang menghubungkan dua anggota himpunan. Nah, di sini sudah dibuatkan contoh dari relasi yang sudah kita pelajari kemarin. Di sini ada himpunan A yang beranggotakan Anissa, Aldi, Bimo, dan Cynthia. Dan di sini juga ada anggota himpunan B yang beranggotakan kucing, kelinci, dan ikan. Di sini relasinya adalah menyukai atau aturan hubungannya adalah menyukai. Nah, Anissa menyukai kucing, Aldi menyukai ikan, Bimo menyukai ikan, dan Cynthia menyukai kelinci. Begitu cara bacanya. Nah, selanjutnya di sini kemarin kan sudah selesai kita membahas mengenai definisi dari relasi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai cara menyatakan relasi. Cara menyatakan relasi adalah bagaimana cara kita menyatakan suatu relasi tersebut. Seperti yang sudah dilihat ini namanya adalah apa? Cara menyatakannya sebagai apa? Siapa yang tahu di sini? Yang saya dibuatkan di tempat tulis ini namanya cara menyatakan relasi menggunakan apa? Ya, silakan Ibu. Menggunakan apa? Panah. Panah, ya, menggunakan panah. Tapi lebih tepatnya di sini relasi yang kita buat di depan tulis ini yaitu cara menyatakannya menggunakan cara diagram panah. Nah, jadi dalam menyatakan relasi itu ada beberapa cara. Untuk memahami cara menyatakan relasi, di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD untuk kalian kerjakan semuanya ya. Di LKPD ini ada kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan.
kalian melakukan kegiatan tersebut, kalian lebih baik memperhatikan PPT yang akan Ibu tampilkan terlebih dahulu. Nanti pas Ibu menampilkan PPT, kalian catat baik-baik ya poin-poin intinya, karena PPT itu jika kalian memahami PPT dengan baik, kalian akan bisa mengerjakan kegiatan-kegiatan yang terdapat di LKPD ini. Jadi harap menyimak dan catat rapi-rapi di catatannya, di buku catatannya mengenai PPT yang Ibu sampaikan nanti. Oke? Kita lanjut kepada PPT. Silakan diperhatikan PPT-nya. Relasi. Menyatakan relasi. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan cara diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, contohnya diagram panah itu seperti ini. Nah, sama seperti yang Ibu jelaskan tadi, tapi ini bedanya hobi. Di sini ada himpunan A, yaitu adalah Anto, Andi, Budi, Badri. Himpunan B, voli, basket, bulu tangkis, sepak bola. Dengan menggunakan diagram panah ini, kita tahu bahwa Anto menyukai sepak bola, Andi menyukai voli, dan Andi juga menyukai bulu tangkis. Budi menyukai basket, Budi juga menyukai sepak bola. Badri menyukai basket dan juga menyukai sepak bola. Contoh yang kedua, himpunan P adalah 1, 2, 3, 4 dan himpunan Q adalah 2, 4, 6, 8. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P dan Q dengan hubungan setengah dari faktor dari. Nah, ini contoh soalnya ya. Selanjutnya, diagram kartesius. Diketahui himpunan A Nah, selanjutnya diagram kartesius. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai diagram kartesius? Sudah kan? Nah, di sini kita aplikasikan kepada materi relasi dan fungsi. Sama itu ya.
Nah, jadi di sini seperti yang kalian tahu di diagram kartesius itu terdapat sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini di himpunan A itu terdapat himpunan A terdapat pada sumbu X dan himpunan B-nya terdapat pada sumbu Y. Nah, di sini tadi himpunan himpunan A apa aja angkanya? 2, 3, 4, dan 5, betul. Nah, dan himpunan B berapa tadi? 1, 2, 3, 4, betul. Nah, jadi di sini kita hubungkan. Di sini kan tadi kita sudah tahu bahwa relasi itu adalah aturan yang menghubungkan. Aturan menghubungkan adalah satu lebihnya dari. Nah, di sini cara bacanya, cara bisa membacanya. Ya, silakan Budi. Nah, betul. Coba Budi sebutin. 2, 1 lebihnya dari 1, betul. Terus 3, 1 lebihnya dari 2, betul. 4, 1 lebihnya dari 3, betul. 5, 1 lebihnya dari 4, betul. Nah, jadi cara membacanya seperti itu, sama seperti diagram panah tadi, tapi ini bentuknya menggunakan diagram kartesius. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini contohnya himpunan A 1, 2, 3 sampai 25. Himpunan B 1, 2, 3 sampai 10. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan A kuadrat dari B 2 kali dari C 1 kurangan dari. Kita coba contoh yang pertama, kuadrat dari. Langsung aja 3 deh. Nah, inilah bentuk pasangan berurutannya. 1 ke 1, 4, 2, 9, 3, 16, 4, 2, 25,5. Nah, mengapa seperti itu? Di sini kita bisa lihat bahwa permintaan adalah kuadrat dari. Jadi ini himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 25, himpunan A-nya, dan yang B-nya juga himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 10. Jadi di sini kalau misalnya dia minta himpunan itu kuadrat dari, sama seperti tadi, tapi kita buat dalam bentuk seperti ini. Jadi bacanya nah, berarti di sini tadi kan aturannya atau relasinya adalah kuadrat dari. Berarti cara bacanya itu adalah kuadrat dari 1. 4 adalah kuadrat dari 2. 9 adalah kuadrat dari 3. 16 adalah kuadrat dari 4. 25 adalah kuadrat dari 5. Nah, seperti inilah bentuknya. Ini dinamakan dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, itu materinya. Nah, selanjutnya itu kan sudah dijelaskan ya. Langsung ke contoh ya. Tidak akan mengulang-ulang lagi. Semoga kalian tadi mendengarnya. Saya persilahkan sekarang kalian kerjakan KKPD-nya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Nah, jadi ada berapa cara untuk menyatakan relasi? Ada berapa cara? Betul sekali. Ada 3 cara. Ada 3 cara. Itu yang pertama. Siapa yang bisa ngulangin? Silakan Bimo. Pertama, diagram panah. Yang kedua, diagram kartesius. Dan yang ketiga, himpunan pasangan. Halo guys, balik lagi di channel ini. Dan selamat datang buat yang baru mampir di channel aku. Jangan lupa klik tombol silakan kerjakan KKPD ini. Gue bagikan ya. Ini silakan diambil. Lanjut ya, terima kasih. Silakan kalian kerjakan aktivitas yang terdapat di KKPD tersebut. Nanti jika ada, silakan dibaca-baca dulu. Nah, nanti jika ada pertanyaan silakan tanyakan kepada ibu.
Silakan dibaca dulu KPD-nya. Ini ya KPD-nya. Ini buku kita. Oke, silakan diambil. Satu ini dikerjakan KPD-nya ini untuk satu KPD ini untuk kedua ya. Jadi kalian mengerjakannya dengan teman sebangku kalian. Oke, silakan dibagikan. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Bagaimana Tania? Bisa? Yang mana? Bingung yang mana? Yang ini. Iya, ini kan sudah diketahui diagram tanahnya. Bentuk diagram himpunan dalam bentuk diagram tanah. Bagaimana cara dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan? Bagaimana cara menyatakannya dalam diagram kartesius? Ya, himpunannya ini juga. Nah, ya ini diketahui himpunan pasangan berurutannya. Bagaimana bentuk dalam diagram panahnya? Bagaimana bentuk dalam diagram kartesiusnya? Coba, gimana? Ya, betul. Ya. Ya, satu panahnya ke 2, ya. Satu juga panahnya ke 6. Nah, satu panahnya ke 8. Betul. Nah, iya. Betul seperti itu. Nah, bekerja. Yang lain bagaimana? Dwi bagaimana? Ada kendala? Aman, masih aman ya. Oke. Bagaimana? Gimana dia? Ya. Ya. Betul. Pintar. Ya, kayak gitu. Benar-benar. Lanjutin lagi ya ulangnya. Gak bisa kamu baca ya. Pasangan berurutan, selanjutnya bacakan ya. Begini. Ya, saya. Budi, jangan ribut di belakang ya. Fokus. Udah selesai Budi. Jangan berantem juga dengan Bimo lagi Budi. Udah selesai? Budi sama Bimo udah selesai? Coba tengok dulu. Maju ke depan sedikit. Budi sama Bimo udah selesai? Nah, coba lihat. Ini kenapa kok? Iya, harusnya dia ke Singapura, bukan ke Bangkok. Jadi himpunan pasangan berurutannya ke gimana bentuknya? Indonesia ke Singapura, bukan Indonesia ke Bangkok. Nah, perbaiki dulu ya. Oke. Silakan. Ada yang bertanya lagi? Silakan.
Berapa sekarang? Oke, 15 menit lagi ya. Silakan. Nanti yang sudah silakan dipresentasikan ke depan ya. Nah, terima kasih kepada Taufik yang sudah mengerjakannya di depan di sini ya. Ini sebagian dari yang kita kerjakan tadi. Diketahui diagram tanahnya di LKPD ini itu adalah himpunan A itu terdiri dari Tiara, Hanum, Eka, Putra. Nah, dan himpunan Q-nya terdiri dari merah, hitam, biru. Nah, di sini kita tahu bahwa kira-kira ini relasinya mengenai apa? Mengenai apa? Warna kesukaan. Betul sekali Taufik. Nah, selanjutnya kita buat dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Benar? Di sini dikatakan Tiara suka merah, Hanum suka apa? Hitam. Seperti Hanum koma hitam. Eka suka biru, Eka koma biru. Putra suka merah, itu Putra koma merah. Makanya jadinya seperti ini. Selanjutnya diagram kartesius. Tiara ke merah, Tiara suka merah, Hanum suka ke hitam ya. Titiknya di hitam ya di sini. Hanum hitam, Tiara suka hitam, Eka suka biru, Tiara suka merah. Jadi di sini kita tahu juga bahwa yang memiliki suka warna merah ada dua orang, yaitu adalah Tiara dan Putra. Nah, itulah dia cara menyelesaikan relasi diagram tanah, diagram senggolan dan diagram kartesius. Jadi dapat kita simpulkan bersama di sini bahwa terdapat 3 cara untuk menyatakan relasi, yaitu dengan cara diagram panah yang lebih jaya yang sering digunakan, ada diagram himpunan pasangan berurutan, dan juga yang terakhir menggunakan diagram kartesius. Nah, selanjutnya untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahaminya, Ibu minta kalian mengerjakannya secara individu ya. Ini soal latihannya. Silakan dikerjakan dalam waktu 7 menit. Kalau usah bikin soal, langsung aja jawabannya. Buat aja yang diketahui ya. 7 menit dimulai dari sekarang. Nanti dikumpulkan. Oke, ini soalnya. Nah, oke, terima kasih. Udah habis waktunya ya. Ayo, silakan dikumpul. Ya. Oke, selanjutnya untuk tugas rumah, silakan kalian catat soalnya. Nah, ini dikerjakan. Silakan. Itulah materi kita pada hari ini mengenai cara menyatakan relasi.
Untuk pertemuan besok, pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai fungsi. Yang dibahas yaitu adalah definisi fungsi, istilah-istilah yang terdapat dalam fungsi, notasi fungsi, dan juga nilai fungsi. Nah, silakan kalian baca di rumah materinya sebelum masuk ke kelas ya, supaya lebih paham mengenai fungsi ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai materi tersebut. Nah, selanjutnya untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita membaca potongan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Tadi Aldi ya, sudah kesepakatan ya, satu hari satu orang membaca. Aldi tadi sudah membacakan dari surat berapa Aldi? Sampai surah 10 tadi ya. Oke, lanjut Aldi dari surat 11 sampai 13. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akman wal habbu dhul asfi war rayhan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Aldi yang sudah membacakan potongan ayat suci Al-Quran sebagai penutup pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.